perkenalkan nama saya Rika. Saya dari Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. NPM saya 2522017. Di sini saya akan menggambar dan menjelaskan agen infeksius, rickettsia, dan protozoa. Baiklah, untuk alat-alat yang saya gunakan, saya menggunakan buku gambar A4, pensil, penggaris, penghapus, serta warna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sel protozoa. Sel protozoa adalah organisme mikrobis bersel satu atau uniselular yang termasuk kelompok protista dan memiliki sifat mirip hewan karena dapat bergerak dan memakan organisme lain. Ciri-ciri protozoa biasanya tersusun dari satu sel saja, memiliki eukariotik atau memiliki inti sel sejati, hidup di air, tanah lembab, atau dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian dapat bergerak menggunakan silia atau flagella atau pseudopodia. Sebagian hidup bebas, sebagian parasit. Kemudian untuk contoh sel protozoa yaitu Paramecium, Amoeba, Plasmodium. Kemudian saya menjelaskan bagian-bagian dari sel protozoa, dan yang pertama yaitu kontraktil vakuola atau vakuola kontraktil. Ini fungsinya mengatur keseimbangan air dalam sel dan mengeluarkan kelebihan air dari tubuh protozoa. Kemudian makronukleus, fungsinya mengontrol aktivitas utama sel dan mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan fungsi sehari-hari sel. Kemudian mikronucleus, fungsinya berperan dalam reproduksi seksual atau konjugasi dan menyimpan informasi genetik. Selanjutnya silia. Silia berfungsi sebagai alat gerak protozoa dan membantu mengarahkan makanan ke mulut sel. Selanjutnya oral groove, berfungsi tempat masuknya makanan ke dalam sel, bertindak seperti mulut protozoa. Kemudian food vacuoles. Food vacuoles berfungsi tempat pencernaan makanan dan menguraikan makanan dengan enzim. Yang terakhir anal pore. Anal pore berfungsi mengeluarkan sisa makanan yang tidak tercerna dan berfungsi seperti anus pada organisme tingkat tinggi. Kemudian untuk cara kerja sel protozoa, yaitu silia menggerakkan protozoa dan membawa makanan masuk melalui oral groove. Makanan dicernai di vakuola makanan. Kemudian nutrisi diserap sel dan sisa dikeluarkan melalui anal pore. Vakuola kontraktil menjaga keseimbangan air. Protozoa adalah organisme bersel satu yang sudah memiliki struktur sel kompleks. Walaupun hanya satu sel, protozoa mampu bergerak, makanan, mencerna, dan berproduksi dan menjaga keseimbangan tubuhnya sendiri. Kemudian untuk sel amoeba. Sel amoeba adalah organisme protozoa bersel satu atau uniselular yang termasuk kelompok protista dan bergerak menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Ciri-ciri amoeba hanya terdiri dari satu sel, kemudian tidak memiliki bentuk tetap, bentuknya selalu berubah, hidup di air tawar, tanah lembab, dan sebagai parasit, bergerak menangkap makanan dengan pseudopodia, bersifat eukariotik atau memiliki inti sel sejati. Contoh spesiesnya amoeba proteus. Amoeba sendiri walaupun hanya memiliki satu sel, amoeba dapat melakukan fungsi hidup lengkap seperti makan, bergerak, bernapas, dan berkembang biak. Kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel amoeba dan fungsinya. Yang pertama yaitu pseudopod. Pseudopod tonjolan sementara dari sitoplasma yang dapat memanjang dan memendek. Biasanya fungsinya yaitu alat gerak amoeba dan menangkap makanan dengan cara fagositosis atau menempel partikel makanan. Amoeba sendiri bergerak seperti mengalir ke arah tertentu. Untuk sel yang kedua yaitu sel membran. Sel membran adalah lapisan tipis yang membungkus seluruh sel, berfungsi melindungi isi sel, mengatur keluar masuk zat yaitu air, oksigen, makanan, dan sisa metabolisme, dan memberi bentuk fleksibel pada sel. Kemudian bagian yang ketiga ada sitoplasma atau sitoplasma, yaitu cairan dalam sel tempat organel berada, terbagi menjadi dua bagian. Jadi yang pertama ada ektoplasma. Kemudian untuk ektoplasma, bagian luar sitoplasma yang lebih jernih dan kental, berfungsi membantu pembentukan pseudopodia, menjaga bentuk sementara sel. Yang kedua endoplasma. Endoplasma adalah bagian dalam sitoplasma yang lebih cair dan bergranula, berfungsi tempat aktivitas metabolisme dan mengandung organel sel. Kemudian bagian yang keempat yaitu nukleus.
Nukleus adalah struktur bulat di tengah sel yang berisi materi genetik atau DNA, berfungsi mengontrol seluruh aktivitas sel dan mengatur pertumbuhan dan reproduksi, kemudian menyimpan informasi genetik. Biasanya disebut pusat pengendali sel. Untuk bagian yang kelima yaitu nukleus, bagian kecil di dalam inti sel yang berwarna biru, berfungsi membentuk ribosom dan membantu sintesis protein. Untuk bagian yang keenam adalah food vacuola. Biasanya kantong berisi makanan yang telah ditelan dan berfungsi untuk tempat pencernaan makanan dan enzim pencernaan makanan menjadi nutrisi. Dan yang bagian yang ketujuh yaitu kontraktil vacuola. Kontraktil vacuola yang biasanya dapat membesar dan mengecil secara berkala, berfungsi mengeluarkan kelebihan air dan menjaga tekanan osmotik sel agar tidak pecah. Bagian yang kedelapan yaitu water globulus, yaitu butiran cairan di dalam sitoplasma. Biasanya berfungsi menyimpan sementara air dan membantu proses osmoregulasi sebelum air dikeluarkan, vacuola atau vacuola kontraktil. Kemudian untuk cara kerja ameba yaitu sebab dia menangkap makanan, kemudian makanan masuk membentuk vakuola makanan dan enzim mencerna makanan, kemudian nutrisi diserap sitoplasma. Kemudian sisa dikeluarkan melalui membran sel dan vakuola kontraktil membuang kelebihan air. Jadi sel ameba adalah organisme uniseluler yang tidak memiliki bentuk tetap, bergerak dengan kaki semu, mencegah makanan di dalam vakuola dan mengatur keseimbangan air sendiri. Meskipun hanya satu sel, ameba mampu menjalankan semua fungsi hidupnya secara mandiri. Kemudian saya akan menjelaskan life cycle of Rickettsia. Apa itu Rickettsia? Rickettsia adalah bakteri yang sangat kecil yang bersifat parasit intraselular obligal, artinya bakteri ini hanya bisa hidup dan berkembang biak di dalam semua makhluk hidup, terutama sel manusia atau hewan. Dan untuk ciri-ciri Rickettsia, termasuk bakteri gram negatif, ukurannya sangat kecil, mirip virus tetapi bakteri, tidak bisa hidup bebas di lingkungan, hidup di dalam sel endotel pembuluh darah, dan ditularkan melalui vektor seperti kutu, tungau, kutu badan, atau pijal. Dan penyakit yang biasa ditimbulkan contohnya tifus, spotted fever, scrub typhus. Kemudian untuk penjelasan siklus hidup Rickettsia. Gambar menunjukkan life cycle of Rickettsia yang melibatkan kutu, hewan pengerat, dan manusia. Yang pertama itu uninfected chick atau kutu tidak terinfeksi, yang dimana kutu awalnya belum membawa bakteri Rickettsia dan mereka menggigit hewan, biasanya tikus atau rodent. Jika hewan terinfeksi, maka kutu itu ikut tertular. Dan kemudian infected rodents atau hewan pengerat terinfeksi, yang dimana itu tikus atau rodent menjadi reservoir atau tempat hidup bakteri. Dan Rickettsia berkembang dalam tubuh hewan. Saat kutu menghisap darahnya, bakteri masuk ke tubuh kutu. Dan infected. Kemudian infected larva chick atau larva kutu terinfeksi, yaitu larva kutu membawa Rickettsia setelah makan darah hewan dan bakteri tetap hidup di dalam tubuh kutu. Dan kemudian infected adult female tick, yaitu kutu dewasa betina terinfeksi, dan kutu dewasa mengandung Rickettsia bisa menggigit manusia dan menularkan penyakit. Kemudian transferial transmission, penularan melalui telur. Itu kutu betina menurunkan bakteri ke telurnya, kemudian telur sudah terinfeksi sejak lahir. Ini membuat bakteri tetap ada di populasi kutu tanpa perlu inang baru. Kemudian infected human, manusia terinfeksi. Manusia tertular saat digigit kutu yang terinfeksi. Rickettsia masuk ke aliran darah dan menginfeksi sel pembuluh darah, menyebabkan demam dan ruam. Jadi kutu sehat menggigit tikus sakit, kemudian kutu terinfeksi, bakteri bertahan saat kutu tumbuh dan diturunkan ke telur sehingga kutu menggigit manusia dan manusia terinfeksi. Intinya Rickettsia, bakteri parasit yang hidup dalam sel, ditularkan oleh kutu atau vektor borne disease. Siklus hidup melibatkan kutu, hewan pengerat, manusia. Bakteri dapat diwariskan antara generasi kutu. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.